Dengan yang sudah lain jadi misalkan saat bersama di masjid. Maka ajar menuju anak dan pertanyaannya. Ya, apakah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rekan-rekan yang dirahmati Allah. Kita dihimpun pada kesempatan malam hari ini di dalam kajian kita bersama di rekan-rekan KMI Jepang, rekan-rekan KMI Okayama dan KMI yang lain yang kemudian juga bergabung pada malam hari ini. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tema kita kali ini, bagaimana kita meneladani kepengasuhan di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ingin membaginya menjadi 3 poin penting. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan. Yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membesarkan Nabi Ismail. Dan yang ketiga, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membesarkan Nabi Ishak. Jadi ini ada 3 poin yang sangat luar biasa. Seperti tadi sudah dibacakan oleh Pak Satria tentang keistimewaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah dalam surat Ali Imran, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara hamba-hambanya adalah Adam sebagai bapak seluruh umat manusia. Kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam sebagai rasul yang agung dan juga bapak manusia kedua setelah terjadinya banjir besar pada masa beliau. Dan juga keluarga Imran dan juga keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ya, diutamakan oleh Allah di atas semua manusia pada zamannya. Di atas semua umat pada zamannya. Dan mereka itu sebagiannya adalah dari cabang keturunan sebagian yang lain. Keluarga Imran berasal dari keturunan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim berasal dari keturunan Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh berasal dari keturunan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Di dalam Al-Quran kita mendapati dia dibesarkan oleh seorang yang bernama Azar, yang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil sebagai ayah. Menurut para mufassirin, seperti juga misalnya ditegaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur, bahwasanya yang bernama Azar ini secara biologis adalah paman beliau. Mohon izin di Jogokarian sedang adzan, kita ikuti dulu adzannya. Nanti setelah selesai adzan saya lanjutkan sejenak. Oh.
Ya. Oh, Allah marabah kita. Salatul qawmi. Salatul wasilatul fadil. Wasyraf wa darajat al-amatan. Innaka lantu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Azar ini secara biologis menurut para mufasir adalah uh, paman dari Nabi Ibrahim alaihissalam karena ayahanda kandung Nabi Ibrahim alaihissalam itu bernama Tarikh. Nah, kita tahu di dalam Al-Qur'anul Karim Azar membesarkan Ibrahim dan menyayanginya seperti menyayangi anaknya sendiri, seperti kalau kita umpamakan adalah bagaimana Abu Talib menyayangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih daripada rasa cintanya kepada anak-anak kandungnya. Jadi di sini kita mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh sebagai seorang anak yatim sebenarnya. Tetapi dia memiliki seorang paman yang mengasuh dan membesarkannya, yang karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam meskipun seorang anak yang yatim, tetapi Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim sifat ar-rusyd atau sifat kelurusan di dalam iman, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Ibrahima rusdahu, dan telah kami anugerahkan kepada Ibrahim sejak kecilnya itu sifat lurus di dalam keimanan. Wa kunna bihi alimin, dan kami senantiasa maha mengetahui terhadap apapun yang dia lakukan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada di dalam pengawasannya Allah dan bimbingannya Allah selain paman yang membesarkannya. Dan
Akhirnya paman yang membesarkannya ini, yang dia sebut, dia panggil, dia muliakan, dia sayangi, dia cintai sebagai ayahnya, justru menjadi penentang dakwahnya, justru menjadi musuh kebenaran. Dan dia memiliki pekerjaan sebagai seorang tukang pembuat berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan rusyd atau bimbingan taufik yang diberikan Allah kepadanya dengan tetap teguh lurus di dalam kebenaran. Tetapi dia tidak pernah melupakan kebaikan dari Azar yang telah membesarkannya, merawatnya. Ketika ayahnya kandung, yakni Tarikh, telah meninggal terlebih dahulu. Dan di dalam percakapannya dengan ayahnya, dalam tanda kutip ini yakni Azar, ketika ayahnya bahkan mengancam untuk mengusirnya dari negeri tempat tinggalnya tersebut, Ibrahim alaihissalam tetap berlembut-lembut dalam berkata-kata kepada orang yang telah membesarkannya sejak kecil ini dan menyampaikan perhatian serta rasa cintanya dalam bentuk kalimat yang sangat indah. Dia berkata, "Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya." Wahai ayah, aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Rabbku, kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku sangat lembut dan penyayang kepada diriku. Jadi maksud Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun ayahnya ini berada dalam keadaan kufur, sekufur-kufurnya, bahkan menjadi pembuat berhala-berhala yang digunakan kaumnya untuk disembah dan mempersekutukan Allah, tapi Nabi Ibrahim masih berharap ayahnya akan mendapatkan hidayah, ayahnya akan mendapatkan pencerahan jalan kebenaran dari Allah, yang dengan itu dia Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh ayah dalam tanda kutip ini selama ini. Tetapi ayahnya terus menolak dan bahkan dengan tegas, lebih baik kehilangan Ibrahim alaihissalam daripada harus mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid, agama yang hanif, agama yang lurus ini. Sehingga akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentu ya disebutkan oleh Allah, ya kita ini sebagai orang beriman tidak boleh mendoakan doa ampunan kepada Allah kalau nyata-nyata orang yang kita doakan itu orang yang kufur dan ingkar kepada Allah sampai akhir hayatnya. Kecuali doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya, yakni ayah yang telah mengasuhnya, paman yang telah mengasuhnya Azar, yang itu adalah janji Ibrahim kepada Azar yang telah ditunaikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana Ibrahim alaihissalam memiliki masa kecil dalam tanda kutip yang mungkin tidak sempurna. Dia kehilangan ayah kandungnya, dia tidak menemui ayah kandungnya, dia berada dalam keadaan yatim, dirawat oleh seorang pamannya yang menyayangi dan mencintainya, tetapi harus berseberang jalan ketika Ibrahim tumbuh dewasa dan mendapatkan risalah dari Allah untuk disampaikan, mendapatkan ya, misi dakwah dari Allah untuk ditunaikan. Di sini kita belajar tentang anak-anak yatim yang justru mereka itu memiliki potensi-potensi yang besar untuk menjadi orang besar pada zaman yang akan datang. Kita tahu nabi-nabi mulia, nabi-nabi besar yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan utus untuk umat manusia, mayoritasnya adalah orang-orang yang yatim. Seperti juga selain Nabi Ibrahim, kita membaca kisah Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak diceritakan bagaimana keadaan ayahnya. Boleh jadi menurut sebagian mufasir, ayahnya adalah termasuk korban yang telah dibunuh oleh orang-orang Mesir pada saat itu,
mengingat bangsa Bani Israel menjadi budak dari bangsa Mesir pada zamannya. Demikian pula di kisah Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala bahkan menunjukkan kepada kita Nabi Isa ini tidak memiliki ayah sama sekali. Demikian pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ayahnya bahkan telah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Jadi anak-anak yatim ini dengan ketiadaan ayah mereka ternyata dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk bersandar, berserah diri hanya kepada Allah dan menghadapi kehidupan dengan melatih ketangguhannya sendiri. Dia tidak berlindung di balik punggung ayahnya, dia tidak mengandal-ngandalkan ayahnya, menepuk dada mengatakan kana abi, bapakku, bapakku, tetapi mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tangguh dan mengatakan ha anada, inilah aku, bukan ini bapakku. Itulah para nabi dan rasul yang mayoritas di antara mereka adalah orang-orang yang lahir dan dibesarkan dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah ataupun ayahnya telah wafat. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim Allah memesankan khusus tentang anak yatim, ya, kepada kita misalnya dalam surah Ad-Duha, ya, kepada orang yang meminta-minta kita tidak boleh menghardik, kepada anak yatim kita tidak boleh berlaku kasar. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini menunjukkan potensi-potensi dahsyat yang ada pada anak yatim, anak-anak yang mungkin masa kecilnya tidak sempurna dalam tanda kutip, tidak dihadiri oleh seorang ayah, yang biasanya ayah itu menjadi kebanggaan anaknya, yang biasanya ayah itu membuat si anak segani oleh anak-anak yang lain. Ya, biasanya si ayah ini tempat si anak mengadu, lari, ya, memeluk, minta perlindungan ketika dia dalam masalah atau bertengkar atau ada konflik dengan anak-anak yang lain. Nah, para nabi dan rasul ini menunjukkan kepada kita ketiadaan ayah kandung justru menjadikan mereka makin bersandar dan makin kokoh mengandalkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang menjadi naungan di dalam hidup mereka. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada juga yang mengalami keadaan serupa, tidak sempat melihat ayah atau tidak sempat dibesarkan oleh ayah, ya, karena berbagai sebab. Justru bisa jadi ini adalah, ya, anugerah dari Allah untuk mengasah potensi-potensi kita menjadi orang besar di kelak kemudian hari. Orang bermanfaat bagi orang lain. Orang yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Ini yang pertama, pengasuhan Nabi Ibrahim ketika kecil oleh Azar, yang merupakan paman Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan tarikh ayah kandungnya yang telah wafat sebelumnya. Yang kedua, bagian yang sangat penting yang tidak boleh kita lewatkan adalah ketika kita membicarakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membesarkan Nabi Ismail alaihissalam putranya. Apa yang menjadi keistimewaan khusus pada cara membesarkan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail. Kita mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim memiliki keterbatasan waktu untuk bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Istilah sekarang antara beliau dengan Siti Hajar, khususnya setelah Siti Hajar melahirkan putranya Ismail alaihissalam, justru Ibrahim harus berada dalam keadaan LDR dengan istri dan anaknya tersebut. Ya, jauh tempat tinggalnya. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah kembali ke negeri Kan'an, kembali ke Palestina, sedangkan Ismail dan ibunya ada di negeri Makkah atau lembah Bakkah. Tetapi ternyata ketika kemudian tumbuh dalam
masa dewasanya, Ismail alaihissalam bahkan mewarisi tugas dakwah ayahnya di negeri Bakkah atau negeri Makkah ini, mengembangkan kota Mekah justru menjadi semakin maju, semakin padat penduduk, semakin banyak orang yang tinggal di sana, dan semakin makmur dengan tauhid, dengan keimanan, dengan keislaman dari orang-orang yang hadir dari kabilah Jurhum maupun kabilah Khuza'ah yang kemudian datang untuk menghuni di sekitar kota Mekah. Nah, apa hal-hal istimewa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berhasil mendidik Nabi Ismail alaihissalam menjadi seorang anak yang luar biasa, ya, mampu mengemban tugas kenabian, tugas peradaban, ya, di waktu berikutnya. Yang pertama, bahwasanya meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam hanya terbatas berjumpa dengan Ismail dan ibundanya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendidik sang istri, yakni Sayyidah Hajar, untuk menjadi seorang ibu sepenuhnya, menjadi seorang ibu yang kuat, menjadi seorang ibu yang perkasa, yang membesarkan anaknya, meskipun hanya bisa sedikit, ya, bersama-sama dengan kehadiran suaminya untuk membesarkan anaknya tersebut, tetapi sangat efektif, sangat dahsyat dampak yang ditinggalkan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Jadi meskipun Nabi Ibrahim tidak banyak berinteraksi dengan Ismail kecil, tetapi Nabi Ibrahim telah terlebih dahulu mendidik Siti Hajar menjadi ibu yang sebesar-besarnya, menjadi seorang yang hebat menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, kuncinya pada bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya telah mendidik istrinya dengan pendidikan tauhid, dengan pendidikan kesabaran, dengan pendidikan kesyukuran yang luar biasa di kala Sayyidah Hajar masih tinggal bersama Nabi Ibrahim di kota Hebron atau kota Al-Khalil yang ada di Palestina. Jadi ini untuk yang masih jomblo-jomblo, nanti diproyeksikan masih akan LDR-an ya, pada satu saat mungkin masih harus tugas kembali ke Jepang atau tugas ke negara lain, sehingga terpaksa harus LDR gitu ya. Salah satu untuk menjamin masa depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat adalah dengan memilih seorang ibu untuknya yang bisa dididik menjadi ibu yang tangguh sesuai dengan ya yang harus kita pahami dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memilih seorang ibu yang solihah untuk anak-anak kita itu termasuk kewajiban syariat yang dibebankan kepada seorang calon ayah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam riwayat lain adalah Sayyidina Umar bin Khattab itu menyebutkan haknya anak atas orang tua, sebagaimana haknya orang tua atas anak. Kalau haknya orang tua atas anak adalah agar anak tersebut berbakti kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya, melanjutkan kebaikan-kebaikannya, maka haknya anak atas orang tua adalah agar dipilihkan seorang ibu yang solihah baginya. Ketika ada yang bertanya dan mengadukan anaknya yang durhaka, maka Sayyidina Umar bin Khattab kemudian memanggil anak tersebut, menanyakan kepada dia durhaka, kenapa dia durhaka kepada bapaknya. Maka orang itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, sebelum aku jawab pertanyaanmu, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anak sebagaimana ya seorang anak durhaka kepada orang tua? Ia bisa jadi. Apa kewajibannya orang tua terhadap anak? Kata Sayyidina Umar, seorang bapak berkewajiban atas anaknya memilihkan ibu yang baik baginya, memberinya nama yang baik sebagai doa, dan mengajarkannya adab-adab Islam. Kata anak itu, demi Allah, bapakku tidak pernah memenuhi ketiga hal tersebut untukku. Dia tidak memilihkan ibu yang baik untukku, sebagaimana dia tidak memberiku nama yang baik
dan dia tidak pula membawa pendidikan yang baik, takdib atau mengajarkan adab-adab Islam kepada saya. Itu tidak ada sama sekali. Rasulullah Umar mengatakan, engkau wahai orang tua telah durhaka kepada anakmu mendahului durhakanya anak kepadamu. Jadi ini yang masih jomblo-jomblo penting ya, kita ini kalau memilih istri atau memilih suami itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk anak-anak kita. Oh, kalau kita masih bisa memilih, kita sebagai calon suami, kita sebagai calon istri, kita masih bisa memilih siapa yang akan jadi pasangan kita, siapa yang akan jadi suami atau istri kita. Tetapi anak-anak kita sesungguhnya sama sekali tidak dapat memilih ya siapa yang akan menjadi bapaknya atau ibunya, siapa yang akan menjadi orang tuanya. Itu yang sangat penting untuk kita perhatikan dibandingkan kita sendiri, dibandingkan kesenangan kita sendiri. Jadi jangan hanya pilih yang cantik, kalau yang cantik kan untuk kita. Jangan hanya pilih yang seksi, karena yang seksi kan untuk kita. Meskipun bahkan cantik dan seksi itu sangat-sangat sementara. Tetapi pilihlah calon ibu, calon ayah untuk anak-anak kita. Itu pelajaran penting dari Nabi Ibrahim. Kalaupun belum pinter-pinter, alim-alim dulu, tetapi minimal potensinya baik. Mau diajak belajar, mau diajak berkomitmen bersama, mau diajak ngaji, mau diajak memperbaiki diri, mau diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kuncinya. Jadi tidak harus harus lulusan pesantren Pak Ustadz, harus kemudian lulusan sarjana agama, enggak. Tetapi yang punya komitmen untuk belajar. Seperti Hajar. Hajar ini bukan dari kalangan tinggi, bahkan disebutkan di dalam berbagai riwayat, beliau adalah seorang budak. Beliau seorang budak. Meskipun ada riwayat yang mengatakan dia seorang putri raja. Jadi kalau kita gabungkan kedua riwayat ini, ya diambil kesimpulan Hajar ini putri seorang raja yang kalah perang. Lalu raja yang kalah perang ini diperbudak bersama keluarganya oleh raja yang menang perang. Sehingga ketika raja itu yang dulu menggoda Sarah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ketika dia menggoda Sarah, dia pun mendapati Sarah sangat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berulang kali dia mencoba mendekati Sarah, dia justru tertimpa sakit yang sangat menyakitkan sampai akhirnya dia minta agar Sarah mendoakannya supaya sembuh sampai 3 kali ya. Akhirnya sang raja ini kemudian ya bertaubat, dalam arti tidak lagi mengganggu Ibrahim dan Sarah, lalu bahkan dia menghadiahkan untuk Sarah budak perempuan yang bernama Hajar ini. Jadi Hajar ini putri raja yang kalah perang diperbudak oleh raja yang ditemui Nabi Ibrahim dan Sarah ketika pergi ke Mesir. Meskipun dari kalangan budak, dia dulu seorang putri raja juga, maka Hajar ini punya sifat suka belajar, sifat mau belajar, sifat mau meningkatkan kualitas dirinya menjadi pribadi yang hebat. Sehingga dia dipilih ya oleh Allah untuk melahirkan Nabi besar Ismail alaihissalam yang akan menurunkan Rasul paling mulia, yang akan menurunkan ya Nabi penutup, yang akan menurunkan Imamul Anbiya'i wa Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad SAW nanti di garis keturunannya. Jadi Siti Hajar ini barokahnya gitu ya, seorang wanita yang tangguh yang dididik oleh Nabi Ibrahim untuk menjadi istri yang tangguh, untuk menjadi istri yang sigap, untuk menjadi istri yang mampu ya membesarkan anaknya nanti. Jadi wah, Nabi Ibrahim itu ternyata LDR, tapi istri dan anaknya tetap hebat-hebat, solihah, dan anaknya juga tumbuh menjadi orang yang soleh. Nah, kunci pertama kalau mau seperti itu adalah kita memilih ya seorang pasangan yang baik, yang mau tumbuh bersama dalam kebaikan, yang mampu belajar menjadi pribadi yang lebih utama, dan sekaligus ya bisa dididik, dan suaminya mau mendidik ya untuk istrinya ini supaya menjadi wanita yang tangguh, wanita yang solihah.
Sehingga ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam itu LDR, maka Siti Hajar ini siap, ya, tidak kemudian merengek-rengek manja, tidak kemudian mengutuk-ngutuk, tidak kemudian marah-marah, tidak kemudian terlalu over sedih, tidak terlalu khawatir, tidak terlalu gelisah, tidak terlalu takut, ya. Dia pemberani dan tangguh untuk menghadapi apapun di lembah Bakkah. Seperti adegan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata tidak mampu menyampaikan kepada istrinya bahwa dia harus meninggalkan istri dan anak yang baru lahir itu di lembah Bakkah yang sunyi, sepi, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada hewan-hewan, pohonan, ataupun lebih-lebih tidak ada manusia lain di tempat tersebut, sunyi, sepi, dan merupakan sebuah tanah yang gersang dan tandus, berpasir dan berbatu-batu yang tidak dapat, ya, mereka tanami, dan keadaannya sangat sulit. Ini ternyata tidak membuat Hajar gentar. Ketika itu Ibrahim alaihissalam berjalan ke arah utara, tidak mampu bicara kepada istrinya. Kemudian istrinya mengejar, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Sampai 3 kali, ya, Siti Hajar itu bertanya. Nah, ternyata Ibrahim tidak mampu menjawab. Dia merasa, gimana ya? Ini tuh perintah Allah, harus ditaati. Tapi perintah Allah kok ya gini amat ya, masa saya harus meninggalkan anak yang baru lahir ini dan juga istri saya yang masih, ya, nifas, masih lemah, masih berada dalam keadaan pemulihan di tempat yang sangat gersang, tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman seperti ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin ini perintah Allah, sebagaimana beliau juga sangat yakin ini Allah yang memerintahkannya, ini tidak akan menyanyiakan, tidak akan mendolimi atau menganiaya hambanya. Maka dilakukan, tetapi dia tetap dalam keadaan gelisah. Nah, ketika Sayyidah Hajar bertanya 3 kali berturut-turut, kenapa kau tinggalkan kami? Ternyata tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka, ya, Siti Hajar mengganti pertanyaannya. Ini kata para ulama, ciri istri yang cerdas. Kalau dia bertanya kepada suaminya 3 kali berturut-turut kok tidak dijawab, maka dia ganti pertanyaannya. Kalau kenapa kau tinggalkan kami? Itu kan pertanyaan esai, ya. Kenapa kau tinggalkan kami? Jelaskan, ya. Poin-poinnya apa saja? Jelaskan. Itu kan itu berat dijawab, sulit dijawab. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang tidak mampu menjawab ini membuat Hajar sadar bahwa wah, ini pertanyaannya terlalu sulit untuk dijawab oleh seorang suami. Laki-laki itu kalau lagi dalam tekanan masalah yang berat itu justru speechless, nggak bisa ngomong, ya. Kebalikan dari perempuan yang kalau dalam masalah berat justru pengen sharing, pengen cerita, pengen curhat, ya, itu kalau perempuan. Kalau laki-laki kalau masalahnya berat malah dia speechless, nggak bisa ngomong. Nah, ini bedanya di antara perbedaan laki-laki dan perempuan. Maka Hajar menyederhanakan pertanyaannya, ini ciri istri yang cerdas. Dari pertanyaan esai diubah menjadi pertanyaan pilihan ganda sederhana. Bunyi pertanyaannya Hajar, apakah ini perintah Allah? Ya, kan kalau pertanyaannya apakah ini perintah Allah, jawabannya cuma A, iya, B, tidak, gitu, ya. Itu cuma sederhana sekali jawabannya, gitu. Kalau tadi disuruh menjelaskan, kenapa kau tinggalkan kami? Susah. Nah, tapi kalau diminta menjawab, apakah ini perintah Allah? A, iya, B, tidak, ya. Maka kemudian kita tahu ini pertanyaannya sederhana. Maka Ibrahim berbalik, dia genggam tangan istrinya, dia tatap matanya, kemudian dikatakan, iya, ini adalah perintah Allah. Ya. Jadi ini buah dari mendidik istri menjadi istri yang tangguh, istri yang kokoh, istri yang siap untuk membesarkan anak-anak kita, meski tanpa kehadiran kita. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk kembali ke Kan'an, kembali ke Palestina, dalam keadaan beliau telah, ya, mendidik Siti Hajar untuk menjadi istri yang tangguh meskipun ditinggal LDR. Nah, ini kunci pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan anaknya, maka akan dia jadikan hal tersebut sebagai quality time,
waktu yang penuh makna. Jadi jangan sampai kita sudah jarang-jarang ketemu anak, itu pas ketemu ya kita tidak merencanakan dengan baik sehingga waktu ketika ketemu anak ini banyak yang terbuang sia-sia, banyak yang berlalu dengan tidak bermakna. Sayang sekali. Ya kalau bisa ya kita itu nengok anak kadang-kadang sudah sekian lama tidak nengok, ketemu anak itu kita rencanakan, wah besok sama anak mau apa saja kegiatan barengannya gitu ya, mau bersepeda bersama atau mau mancing bersama atau mau apa namanya pergi ke satu tempat yang edukatif, yang mendidik gitu ya, jalan-jalan ke tempat wahana belajar atau museum atau hal-hal lain, ya, belajar berkuda bersama, ya memanah, ya ini kita rencanakan dengan baik kalau ketemu sehingga nanti anak-anak merasakan waktu yang sangat bermakna dengan kita. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketemu anaknya, maka waktunya dihabiskan dengan sangat berkualitas bersama anak yang dicintainya itu. Nah, kita bisa melihat nanti Nabi Ibrahim itu ketemu Nabi Ismail, ada peristiwa kurban, ada peristiwa membangun Ka'bah, ya, dan peristiwa-peristiwa yang lain yang menunjukkan betapa berkualitasnya ya waktu bersama di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada quality time. Jadi misalnya kita sudah mau pulang, wah nanti pulang jenguk anak, gitu ya, itu harus direncanakan betul kira-kira mau ngapain aja sama anak. Ya hunting foto bareng atau apa gitu ya sesuai hobi yang kira-kira anak kita bisa sangat enjoy bermain bersama kita karena sudah lama nggak ketemu. Nah itu harus kita rencanakan baik-baik. Jangan sampai sudah lama nggak ketemu anak, pulang ke rumah juga cuma gelimbang-gelimbung di depan TV, nggak jelas kegiatannya, tidak memberikan satu perasaan hadir bagi anak. Ya ada bapak, nggak ada bedanya gitu ya. Ya tetap aja sama aja. Nah ini jangan sampai gitu ya. Jadi kita harus memberi kesan yang sangat mendalam, kesan yang sangat berharga ketika kemudian kita meninggalkan anak. Nah, maka ketika ketemu harus quality time, harus menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Itu bukan cuma berlaku buat teman-teman yang mungkin LDR harus lama nggak ketemu, bisa ketemu setelah sekian bulan atau bahkan tahun, gitu ya. Tapi juga berlaku untuk teman-teman yang mungkin kerja ya full seminggu, ya. Ketika berangkat anak belum bangun, ketika pulang anak sudah tidur gitu ya. Jadi nggak pernah ketemu itu, nggak pernah lihat gitu. Nah, nanti kalau sudah waktunya libur itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai quality time. Ini catatan kedua tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membesarkan Nabi Ismail. Yang ketiga, yang berikutnya adalah ya meskipun jauh, meskipun jarang ketemu, tapi tidak pernah boleh lepas dari mendoakan. Jadi doanya itu terus-menerus, doanya itu tidak pernah putus. Itulah Nabi Ibrahim yang tidak pernah lepas dari mendoakan Nabi Ismail. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-37, di antara doa yang Nabi Ibrahim baca ketika meninggalkan anaknya dan juga istrinya di lembah tak bertanaman itu adalah ya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, ini sesungguhnya aku askantu aku menempatkan min dzurriyyati sebagian di antara anak keturunanku biwadin di sebuah lembah ghairi di zar'in yang tidak memiliki tanam-tanaman inda baitikal muharram di dekat rumah engkau yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah, duha Rabb kami supaya dia bisa menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah sebagian hati dari manusia itu cenderung sayang, cinta, dan memberi perhatian kepada mereka. Warzuqhum minas samarati, dan anugerahkan mereka rizki dari buah-buahan la'allahum yashkurun.
Mudah-mudahan mereka itu pandai bersyukur. Jadi di sini terdapat satu kunci yang sangat penting dari Nabi Ibrahim kepada anaknya, meskipun jarang ketemu, tetapi selalu mendoakan dari jauh, tidak pernah putus doa-doanya. Jadi kita ini sudah jarang ketemu, jangan sampai jarang mendoakan. Kalau perlu, tiap terasa kangen, didoakan. Tiap terasa kangen, didoakan. Tiap terasa kangen, didoakan. Supaya Allah yang menjaga, supaya Allah yang membimbing, supaya Allah yang mendidik, supaya Allah yang menjadikan dia anak yang soleh. Karena memang pengawasan Allah lebih kuat daripada pengawasan kita. Kita itu meskipun tiap hari bersama anak, tidak bisa tetap 24 jam ngawasi terus, 24 jam bimbing terus, 24 jam mengarahkan terus. Tapi kalau Allah bisa, maka kita titipkan kepada Allah dengan cara berdoa, memperbanyak doa untuk anak-anak kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berikutnya, kunci pengasuhannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu adalah ketika bertemu, maka Nabi Ibrahim selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, mendidikkan nilai-nilai keimanan, tetapi dengan bahasa yang mudah, bahasa yang nyaman, dan juga dengan kalimat-kalimat yang empatik dan menghargai pendapat anaknya. Itu misalnya kita bisa baca di dalam kisah sebelum kurban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Maka coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Perhatikan kisah ini, rekan-rekan. Ternyata meskipun yakin itu adalah perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim juga tidak langsung main gorok leher gitu ya. Wah, ini perintah Allah, langsung tarik anaknya, langsung kalungi pisau, enggak begitu. Ternyata anaknya diajak dialog, anaknya diajak bicara, anaknya didengarkan dan dihargai pendapatnya. Jadi dikemukakan oleh Nabi Ibrahim, wahai anakku, saya dapat perintah Allah di dalam mimpi saya diperintahkan untuk menyembelih engkau. Coba kemukakan bagaimana pendapat engkau. Ternyata anak ini adalah buah didikan dari ibunya yang solihah, bahwa perintah Allah di atas segala-galanya, bahwa Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan ketaatan hambanya, dan Nabi Ibrahim pun sebagai seorang ayah sangat menghormati, sangat menghargai apa yang menjadi pendapat anaknya. Maka Nabi Ibrahim bertanya, "Fangdur madza tara?" Coba kemukakan apa yang menjadi pendapat. Nah, anak ini karena tauhidnya sempurna, pasrahnya sempurna, tawakal, tawadhu, rendah hati, anak yang sangat baik, dia mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukan saja apa yang Allah jika Allah menghendaki minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Nah, perhatikan di sini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saling panggil dengan panggilan sayang. Jadi bukan sekedar wahai anakku, tetapi kalau wahai anakku itu bahasa Arabnya ya beni. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan ya bunayya, pakai isim tasghir. Dalam bahasa Arab, isim tasghir ini digunakan untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta yang sangat mendalam. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Maka dijawab pula oleh Nabi Ismail dengan kalimat yang sangat mencintai, menghormati, memuliakan ayahnya dengan berkata, ya abati, wahai ayahku tersayang. Bukan ya abi. Ya, kalau ya abi itu wahai ayahku. Ini ya abati, wahai ayahku tersayang. Ini menunjukkan saling menyayangi, saling mencintai di antara kedua orang ini sangat kuat, sangat baik. Saling menghormati. Kemudian tadi Nabi Ibrahim menghormati pendapat anaknya, Nabi Ismail pun dia karena hasil didikan ibunya yang sempurna dalam soal ketauhidan dan prasangka kebaikan kepada Allah, maka Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin.
engkau akan mendapati aku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Nah ini ya, menunjukkan hubungan yang sangat dekat di antara keduanya, sekaligus berada dalam ketaatan-ketaatan yang luar biasa. Kunci berikutnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak pernah ya Nabi Ibrahim itu lalai dari memperhatikan anaknya dalam segala urusan. Jadi kalau waktunya sempat, ya sempatkan nengok. Ya kalau nengok, bahkan sampai Nabi Ismail dewasa dan punya istri, itu Nabi Ibrahim masih nengok anaknya, gitu ya. Nabi Ibrahim datang satu ketika menengok anaknya, ternyata anaknya sedang pergi berburu. Ya, kita bisa membayangkan di Mekah berburu, itu pasti berburunya jauh gitu ya. Karena hewan-hewan pasti tidak ada di dekat kota Mekah yang kering dan tandus itu. Hewan-hewan tetap berada di daerah yang ada mata air, di daerah yang ada tanaman gitu ya. Itu kalau rusa-rusa kan tetap ada di daerah yang seperti itu, bukan di kota Mekahnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim datang, dia ketemu dengan menantunya. Ya, Nabi Ibrahim ya, melihat keadaan rumah tangga mereka, lalu Nabi Ibrahim bertanya, wahai anakku, bagaimanakah keadaan kalian? Ya, istrinya Nabi Ismail ini waktu itu keceplosan menjawab, wahai ayah, kami dalam keadaan miskin, kami nggak punya apa-apa, kami susah hidupnya, ribet, ruwet, suami saya harus pergi jauh untuk berburu, mencari makanan untuk kami, ya. Pokoknya hidup ini ribet, hidup ini berat, hidup ini susah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pamit kepada wanita Jurhum yang adalah istri dari Nabi Ismail ini, istri putranya, kemudian mengatakan, oh iya nak, titip pesan ya kepada Ismail, nanti kalau pulang suruh dia mengganti palang pintu rumahnya ini. Nah, ini sudah kurang bagus ini palang pintunya. Terus kemudian ketika Nabi Ismail pulang, Nabi Ibrahim sudah kondur kembali ke Kanaan, ke Hebron. Maka istrinya menceritakan tadi ada orang tua aneh datang ke sini ngomong begini-begini. Oh, seperti apa ciri-cirinya? Begini-begini. Oh, terus dia bilang apa? Dia titip pesan, kalau Ismail pulang bilang suruh ganti palang pintu karena palang pintunya kurang baik. Nabi Ismail kemudian mengatakan, istriku maafkan aku, tapi itu tadi adalah ayahku. Dan ayahku sudah berpesan kepadaku agar aku menceraikan engkau. Loh kok bisa? Iya, karena kata ayahku, engkau ya kurang bersyukur kepada Allah. Ya dikarenai kehidupan seperti ini, tapi engkau menyebut ya kesempitan-kesempitan kita, kekurangan-kekurangan kita, ya keadaan kita yang dalam keadaan sempit dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian si istri diceraikan. Lalu Ismail menikah lagi dengan wanita yang lain. Suatu saat Nabi Ibrahim berkunjung lagi, ketemu dengan istrinya ini, kemudian istrinya ini menyambut ya dengan penuh khidmah, ya disuguhi ini itu, ditanya keadaan, bagaimana keadaan kalian? Wah, masya Allah ayah, kami ini alhamdulillah dalam keadaan penuh kenikmatan, penuh anugerah Allah, kami bersyukur kepada Allah dikarenai nikmat ini itu, ya senang pokoknya. Nah, maka Nabi Ibrahim pulang sambil tersenyum dan bilang, jadi pesan buat Ismail, dia harus mempertahankan palang pintu rumahnya karena palang pintu rumahnya yang ini bagus sekali, gitu ya. Lalu Nabi Ibrahim pun pulang ke Kanaan. Nah, ketika Ismail pulang, istrinya cerita. Nah, suaminya tanya, apa tadi pesan dia ya, agar dia mempertahankan, agar Ismail mempertahankan palang pintu rumahnya karena palang pintu yang ini bagus sekali. Maka Nabi Ismail tersenyum mengatakan itu adalah ayahku dan dia berpesan supaya mempertahankan engkau sebagai istriku karena engkau adalah istri yang baik, istri yang salihah. Nah, ini kuncinya. Kemudian dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga kita mengetahui di antara kunci parenting, pengasuhannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail adalah Nabi Ismail itu dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang baik, apalagi dalam pengabdian kepada Allah. Maka dalam bangun Ka'bah, meskipun Nabi Ismail itu masih kecil, ya itu Nabi Ismail sudah diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk turut serta dalam meninggikan dasar-dasar Baitullah, ya sehingga ada disebut Hijr Ismail. Hijr itu artinya batu-batu kecil. Nah, Hijr Ismail itu tempat Nabi Ismail itu mengumpulkan batu-batu untuk membangun dinding Ka'bah, meninggikan dinding Ka'bah. Dan setiap kali dia mengambil batu dari tempat yang jauh itu ditumpuknya di situ, maka disebut sebagai Hijr Ismail. Jadi kalau kita di dekat Ka'bah itu ada bagian dari Ka'bah sebenarnya yang disebut Hijr Ismail, itu
bukti bagaimana Nabi Ibrahim melibatkan anaknya Ismail alaihissalam di dalam perkara-perkara yang baik atau pengabdian kepada Allah. Ya, kalau anak kita bisa diajak untuk ke masjid, diajak sholat, diajak ibadah, bahkan mungkin diajak untuk ikut bekerja bakti, diajak untuk terjun ke lingkungan, ya pekerjaan-pekerjaan secara sosial bersama-sama, ini adalah satu hal yang sangat baik seperti dicontohkan Nabi Ibrahim. Itu poin kedua tentang pengasuhan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Yang terakhir adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membesarkan Nabi Ishak. Beda dengan Nabi Ismail yang ditinggalkan di lembah Bakkah, kalau Nabi Ishak itu anak ketunggon istilah orang Jawa, anak yang banyak bersama dengan ayahnya, ditunggui oleh ayahnya, ya, dibesarkan oleh ayahnya. Ini berbeda dengan Nabi Ismail tadi. Tapi tentu ini menjadi contoh bagi kita ya tentang kira-kira bersama anak itu apa yang dilakukan. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah kehilangan harapan untuk bisa memiliki anak dari Siti Sarah, ya, dan selalu berdoa kepada Allah supaya dianugerahi anak yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Ishak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berita gembiranya dibawa oleh tamu-tamu Nabi Ibrahim yang adalah para malaikat. Jadi para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mereka bertamu. Nah, tamu ini tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Jadi ini ada kalimat dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengatakan kepada tamu-tamunya, salamun qaumun munkarun. Salam sejahtera, wah saya belum kenal kalian semua. Ya, bukan kaum ma'ruf, ya, bukan kaum yang dikenal, tapi kaum yang saya belum kenal sama sekali siapa kalian ini. Gitu ya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada tamu-tamu yang belum dia kenal itu. Wah, dalam Al-Quran disebutkan tamu-tamu yang belum dikenal ini disuguh oleh Nabi Ibrahim bi'ajlin samin, disuguh dengan hidangan terbaik, yaitu ijl. Ijl itu anak kambing, anak sapi yang dipanggang, dibumbui minyak samin supaya gurih dan lezat. Jadi, tamu nggak dikenal saja disuguh pakai hidangan istimewa. Kita bisa bayangkan, lah kalau tamu dikenal terus disuguh apa lagi gitu, pasti jamuannya lebih istimewa. Ini tamu yang tidak dikenal saja dijamu dengan sangat istimewa oleh keluarga Nabi Ibrahim. Disilakan makan. Ya. Tentu malaikat tidak makan daging gitu ya. Malaikat tidak makan anak sapi yang seperti itu. Makanya kata Gus Bahak, kalau berdoa kepada Allah itu jangan minta duit, jangan minta makan, jangan minta barang-barang, jangan minta mobil, jangan minta rumah. Karena malaikat itu menyampaikannya kepada Gusti Allah itu sambil heran. Loh ya apa salah itu? Gak duwe mobil, gak duwe omah, gak duwe duit, ya apa-apa. Saya sebagai malaikat itu juga tidak punya duit, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak ada masalah kok. Kayak gitu kok diminta sama Gusti Allah gitu. Istilahnya Gus Bahak gitu ya. Gitu ya. Makanya kalau berdoa pada Gusti Allah itu mintalah rahmatnya Gusti Allah. Nah, kalau rahmatnya Gusti Allah, malaikat paham gitu ya. Malaikat yang menyampaikan doa itu ngerti, wah iya ini doa penting, ini harus saya sampaikan. Soalnya saya juga butuh rahmatnya Gusti Allah. Dia minta rahmatnya Gusti Allah. Wah ini pasti ini kebutuhan yang sangat mendesak ini rahmatnya Gusti Allah. Tapi kalau minta duit, minta rumah, minta mobil itu malaikat menyampaikan iki gopo tuh jadi gitu. Mereka nggak pernah paham karena mereka tidak butuh itu gitu ya. jadi kata Gus Bahak jangan minta yang kayak begitu, nah malaikat yang menyampaikan doa itu nanti jadi sanksi sama kita. Loh, aku loh gak duwe mobil, gak duwe duit, gak duwe omah, gak apa-apa kok. Yang ini kok dijaluk gitu ya. Kayak gini kok diminta sama Allah gitu. Nah, itu kata Gus Bahak. Makanya kalau berdoa itulah mintalah rahmatnya Gusti Allah, karena itu malaikat juga butuh rahmatnya Gusti Allah. Itu pasti menyampaikan kepada Gusti Allah doa tersebut, karena wah ini kebutuhan mendesak, ini saya juga butuh, ini saya sampaikan kepada Gusti Allah. Beda dengan yang tadi kita sebut, ini malaikatnya orang butuh tadi menyampaikan ya alah koyo ngene kok dijaluk iki apa gitu ya, gitu kayak gini kok diminta gitu ya. Nah, itu jadi Masya Allah ya. Jadi Nabi Ibrahim tamu yang tidak dikenal saja jamunya atau nyuguhnya itu spesial, istimewa. Nah, meskipun tadi malaikatnya tidak doyan gitu ya. Kemudian kok ini ono tamu, biasanya tamu itu kan musafir.
Namanya musafir disuguh itu kan pasti mangannya itu ngimul ya, kayak teman-teman udah lama di Jepang ketemu makanan Indonesia pas pengajian itu kan, wah itu kan mesti seneng banget gitu ya. Nah ini kok disuguh enak banget kok tidak disentuh, ini pasti gimana ini gitu ya. Nabi Ibrahim sampai takut ya, lahum khifah, maka kepada mereka Nabi Ibrahim dan Siti Sarah itu jadi takut, kok nggak mau makan. Kemudian malaikat mengatakan la takhafa, jangan kalian takut. Nah, kami ini diutus kepada kaum yang berdosa. Kaumnya siapa? Kaumnya keponakan Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim, putra dari saudara atau kakaknya Nabi Ibrahim gitu ya. Waduh, kenapa kok dikirim ke sana? Karena mereka melampaui batas, mereka telah berdosa, mereka telah melakukan perbuatan melampaui batas dan kerusakan yang belum pernah dilakukan oleh kaum yang sebelumnya, sehingga kami diperintahkan untuk menurunkan azab kepada mereka. Kata Nabi Ibrahim, waduh di sana ada keponakan saya namanya Lut, tenang, yang namanya Lut dan orang-orang beriman bersamanya akan kami selamatkan. Akhirnya Nabi Ibrahim tenang. Kemudian apalagi kalian diutus? Oh, kami diutus untuk menyampaikan kabar gembira, engkau akan punya anak dari Sarah, ya, namanya Ishak, gitu ya. Dan anak ini seorang gulamun alim, anak yang pintar sekali. Jadi malaikat itu menyebut Ishak sebagai anak yang alim, anak yang pintar. Kalau dulu Allah memberi kabar gembira Nabi Ibrahim tentang kelahiran Nabi Ismail, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira Ibrahim dengan seorang anak yang sangat tabah, yang sangat tangguh, yang sangat sabar, yang sangat pemaaf, yang sangat santun, itu namanya Ismail. Tapi kalau Ishak yang sangat pinter. Jadi beda memang ya. Keturunannya juga begitu. Keturunannya Nabi Ismail itu tabah-tabah. Apalagi Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kalau soal orang menyakiti, dimaafkan, bahkan yang sering menyakiti, kalau sakit dijenguk, kalau orang yang memusuhi, mengusir, didoakan diampuni, didoakan untuk mendapatkan hidayah anak-anaknya dan sebagainya. Itu orang yang halim. Nah, tapi kalau anak cucu Nabi Ishak itu pinter-pinter ya gitu ya. Ada Yakub, ada Yusuf, nanti ada Musa, ada Harun, ya, ada Zulkifli, ada siapa? Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua keturunannya Nabi Ishak dan itu pinter-pinter semua gitu ya. Itu keunggulannya keturunan Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini dikenal ya, suka menjamu tamu, ya, suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, maka kalau pengen punya anak soleh itu harus dan pinter ya, itu harus seperti Nabi Ibrahim dan Siti Sarah yang suka menjamu orang, suka berbagi dengan sesama. Ini yang ada pada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Nah, kemudian ketika Ishak kemudian lahir, maka Ishak ini menjadi seorang anak yang belajar tekun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kemana-mana berdakwah, kemana-mana bertugas, tidak pernah alpa untuk mengajak Nabi Ishak. Intinya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak ini ya berusaha menjadi contoh yang sebaik-baiknya, berusaha menjadi teladan yang sebaik-baiknya, cara membesarkan anaknya dengan memberikan contoh teladan. Nah, kita juga harus begitu. Kalau kita bersama anak-anak kita, maka segala tindak tanduk kita itu akan menjadi ukuran bagi anak kita baik atau tidaknya. Dan cara mereka berpikir itu sederhana. Ya, istilahnya anak-anak itu lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Ya, nak, baca Quran dong nak. Nggak mau ah. Loh kenapa? Baca Quran itu nggak baik. Loh kok nggak baik? Iya kan ayahku orang baik, tapi dia nggak baca Quran. Berarti baca Quran itu nggak baik. Wong ayahku yang baik itu tidak baca Quran. Gitu ya. Jadi bagi dia ayahnya baik. Apa yang dilakukan ayahnya adalah baik. Yang tidak dilakukan ayahnya pasti tidak baik. Jadi kalau dia disuruh baca Quran nak. Enggak, kenapa? Enggak baik baca Quran itu. Kok bisa enggak baik? Iya, karena ayahku tidak pernah. Jadi itu ukurannya. Sama. Nak, jangan ambil barang pakai kaki, nak. Enggak sopan. Sopan. Kok tahu kalau sopan? Iya. Ibuku sering. Nah, itu contoh gitu ya. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh bapak ibunya itu adalah standar ukuran baik buruk. Dia tidak akan peduli apa yang dikatakan orang terlebih dahulu, yang penting apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Itu yang menjadi sangat penting
seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Ishak. Nah, kalau misalnya kita mau mendidik anak kita, ya kita konsisten dan konsekuen. Misalnya kita mengajarkan, nak, berdoa nak sebelum makan. Maka kita sebagai orang tua, kalau bisa berdoa sebelum makan itu dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu ya harus talafut, harus diucapkan. Kenapa? Sebagai bagian dari pendidikan. Karena kalau tidak diucapkan nggak jadi pendidikan. Apalagi kalau ngeles. Bapak kok nggak berdoa, makanya udah dibatin. Nah, dibatin itu tidak bisa menjadi pendidikan, gitu ya. Dibatin itu tidak bisa dicontoh, gitu. Dibatin itu anak kita juga nggak ngerti janjane tenan pora, gitu ya. Janjane bener apa enggak dia dilakukan. Maka ya harus ditelafut. Mau masuk toilet, keluar dari toilet, mau tidur, ya. Ketika bangun tidur, ya kalau anak kita lihat itu kalau bisa kita lafadzkan. Mau makan, ya, mau minum, sesudah makan itu kita ucapkan, ya, ungkapan-ungkapan alhamdulillah, masya Allah, ya, dan lain sebagainya itu juga harus diucapkan supaya bisa menjadi contoh. Karena kalau dibatin itu tidak bisa jadi contoh, apalagi cuma ngeles tadi. Janjane ya lali tenan, misalnya karena lupa betul pas makan nggak berdoa, lalu ditegur sama anak, kok bapak nggak berdoa makanya, gitu ya. Udah di dalam hati, padahal sebenarnya belum. Nah ini apalagi lebih-lebih ini jangan sampai, karena akan menjadi itu pendidikan yang jelek, contoh yang jelek untuk anak-anak kita. Jadi itu intinya tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak adalah Nabi Ibrahim itu ya ketika mengharapkan anak yang soleh, anak yang baik, ia menjadi orang yang baik pula di tengah masyarakat. Suka berbagi, suka menjamu, suka sedekah, dan ketika anaknya lahir, maka berusaha menjadi contoh yang baik bagi anaknya dengan melakukan berbagai kebaikan yang dilihat dan anaknya terlibat di dalamnya. Sekarang demikian 3 hal yang kita sampaikan terkait pengasuhan Nabi Ibrahim ketika kecil, pengasuhan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail, dan yang ketiga pengasuhan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ishak. Jazakumullah khairan, saya kembalikan kepada Pak Satria selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.